Sepi, sunyi, dan terasing. Perasaan itulah yang dialami Soekarno, Presiden pertama Republik Indonesia menjelang akhir hayatnya. Prahara politik menjatuhkannya dari gelanggang kekuasaan. Setelah dilengsarkan, Bung Karno memasuki masa karantina politik alias jadi tahanan rumah. Pada bulan Mei tahun 1967, pihak berwenang memutuskan bahwa Soekarno tidak lagi diperkenankan menetap di Jakarta. Soekarno hanya diizinkan tinggal di salah satu paviliun Istana Bogor, namun semuanya tidak lagi sama. Anak-anak Soekarno mengenang periode ini sebagai masa kepahitan dalam keluarga mereka. Bapak sangat kesepian, padahal bapak seorang pribadi yang suka keramaian, suka dikelilingi kawan dan sahabat untuk berbicara tentang banyak hal. Pengasingan atas diri bapak merupakan beban mental dalam dirinya. Tutur Rahmawati Soekarno Putri, putri ketiga Soekarno. Beberapa bulan tinggal di paviliun, Soekarno menerima surat yang menyatakan haknya untuk tinggal di lingkungan Istana Kepresidenan dicabut. Setelah terusir dengan cara demikian, Soekarno pindah ke rumah peristirahatan Hingpuri Bima Sakti di Batu Tulis Bogor. Suhu kota Bogor yang dingin rupanya turut mempengaruhi kesehatan Soekarno. Penyakit rematik selain penyakit lain yang diidap Soekarno kerap kali kambuh. Anak-anak Soekarno meminta izin kepada pemerintah agar ayah mereka boleh tinggal lagi di Jakarta. Permintaan itu dikabulkan langsung oleh Presiden Soeharto. Sejak tahun 1969, Bung Karno pindah dari Bogor ke Wisma Yaso, Jakarta Selatan. Wisma Yaso adalah rumah kediaman Soekarno dengan istrinya yang lain, yaitu Ratna Sari Dewi. Kendati demikian, tempat itu tidak lagi menjadi tempat yang hangat bagi Soekarno. Dewi, atas perintah Soekarno, telah angkat kaki dari sana dan menetap di Perancis. Kesunyian lagi-lagi mewarnai hari-hari Soekarno di Wisma Yaso. Menurut Peter Kasenda, dalam hari-hari terakhir Soekarno, hidup Soekarno di Wisma Yaso ternyata sebuah siksaan bagi dirinya. Ketika tubuhnya yang semakin renta digerogoti oleh berbagai macam penyakit, Soekarno makin tertekan dengan kehadiran tentara yang datang menginterogasi. Pemeriksaan dari Kopkamtib itu mencoba mengorek keterangan untuk mengetahui sejauh mana keterlibatan Soekarno dalam gerakan 30 September 1965. Ada upaya untuk menyeret Soekarno ke pengadilan. Selain itu, waktu untuk mengunjungi Soekarno di Wisma Yaso dibatasi. Jam bertamu ditetapkan pukul 10.00 hingga pukul 13.00. Soekarno mengisi waktunya dengan membaca atau kadang-kadang menonton film. Kalau kondisinya tidak terlalu lemah, Soekarno suka mengajak siapa saja untuk menemaninya bermain kartu remi. Taruhannya batang-batang korek api, hiburan yang cukup mengasyikan bagi Soekarno yang dirundung sepi tidak terperih. Namun main remi tidak banyak membantu pemulihan kesehatan fisik Soekarno, begitu pula kondisi mentalnya. Sekalipun di Wisma Yaso ada tim dokter yang merawatnya, kekalutan yang dialami Soekarno tidak dapat terobati. Ada kalanya raut muka Soekarno kelihatan sedih, sebagaimana pernah disaksikan oleh Dr. Mahar Marjono, ketua tim dokter yang merawat Soekarno. Seperti dikisahkan dalam biografi Mahar, pejuang, pendidik, dan pendidik pejuang, Bung Karno kadang-kadang mengeluh, "Apa salah saya? Kok saya diperlakukan begini?" Dr. Mahar dan para dokter lainnya hanya dapat mendengar keluhan Soekarno semacam itu. Dr. Mahar termasuk yang paling sering diminta datang pada malam hari untuk memeriksa Soekarno. Pernah pula Mahar harus membesuk ke Wisma Yaso menjelang pukul 12 malam karena Soekarno mengeluhkan nyeri kepala. Soekarno ternyata stres berat lantaran keinginannya sekedar jalan-jalan keliling kota diacuhkan. Soekarno menangis terseduh-seduh di pundak sang dokter. Pada tahun 1970, kesehatan Soekarno kian merosot. Menurut Mahar, Bung Karno menderita penyakit batu ginjal, gangguan peredaran darah otak, gangguan peredaran darah pada jantung, dan tekanan darah tinggi. Pada tanggal 16 Juni, Soekarno mengalami kritis dan dilarikan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat.
Hari demi hari kesadarannya berangsur-angsur menurun. Setelah bergumul dengan penyakit, Bapak Proklamator itu akhirnya menyelesaikan perjuangannya untuk selamanya. Pada tanggal 21 Juni pukul 7.00 pagi, Bung Karno dinyatakan meninggal dunia. Beberapa cerita kecil tersisip dalam peristiwa seputar wafatnya Bung Karno. Berita Kompas pada tanggal 22 Juni yang dikutip penulis biografi terkemuka yaitu Nurwin Waki S. Hendrowinoto dalam Pieta Senandung Indonesia Raya menguak kisah mengenai proses pemandian jenazah Bung Karno. Dalam artikel bertajuk saat-saat sebelum jenazah diberangkatkan itu, diwartakan upacara pemandian jenazah dimulai oleh keluarga Bung Karno. Menariknya, Ibu Tien Soeharto mendapat kesempatan sebagai orang pertama yang membasuh kaki Bung Karno dengan kapas yang diberi air. Setelah dimandikan sesuai ajaran Islam, Buya Hamka menjadi imam sholat jenazah Soekarno. Hamka adalah kawan lama Soekarno semasa pengasingan di Bengkulu. Perbedaan haluan politik menyebabkan keduanya berseteru pada awal tahun 1960-an. Hamka bahkan sempat dipenjara dan karya-karyanya dilarang beredar ketika Soekarno berkuasa. Tetapi begitulah wasiat Bung Karno sebelum wafat yang kemudian digenapi secara tulus oleh Hamka. Sebagaimana dicatat oleh James R. Rush dalam Adi Cerita Hamka, sewaktu menyalatkan jenazah Soekarno, Hamka berujar, "Dengan ikhlas saya berkata di dekat peti matinya, 'Aku maafkan engkau saudaraku.' Sebagai manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan, Soekarno, kata Hamka, adalah orang besar yang membangun nasionalisme bangsa Indonesia." Selain itu, pada hari Soekarno wafat, menurut Guruh Soekarno Putra, putra bungsu Bung Karno, terdapat tim Angkatan Darat yang merekamnya. Namun hingga kini rekaman itu tidak kunjung ditemukan atau diserahkan. Padahal rekaman itu sangat penting dalam mendokumentasikan suasana akhir hayat Bung Karno. Keberadaan arsip rekaman tersebut pasti ada dan tersimpan sampai sekarang oleh mereka, Angkatan Darat, kata Guruh.